Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jihan Rizkwandira. Nama saya Najma Tenair Al-Humaira. Saya Muhammad Fadila Ahnaf. Kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menerangkan materi tentang kimia inti. Apa itu kimia inti? Kimia inti adalah ilmu yang mempelajari struktur inti atom dan pengaruhnya terhadap kestabilan inti serta reaksi-reaksi inti yang terjadi pada proses peluruhan radionuklida dan transmutasi inti. Jenis-jenis dari sinar radiasi ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada sinar alfa. Sinar alfa ini memiliki ciri-ciri pertama memiliki bermuatan positif, kemudian merupakan partikel yang terberat, mempunyai daya tembus paling lemah dan daya ion paling tinggi. Terdiri atas inti helium bermuatan 2+ dan bermassa 4 SMA. Dilambangkan dengan 2A4 dibelokkan ke arah kutub negatif. Kemudian ada sinar beta. Sinar beta ini ciri-cirinya bermuatan negatif, memiliki massa yang kecil, dilambangkan dengan lambang beta 1 beta 0. Nah, daya ionnya lemah dan daya tembus lebih besar dari sinar alfa. Kemudian dibelokkan ke arah kutub positif. Kemudian yang ketiga ada sinar gamma. Sinar gamma ini memiliki ciri tidak bermuatan dan tidak bermassa. Dilambangkan dengan lambang yang seperti huruf Y dengan bentuk O, Y, pangkat 0. Merupakan gelombang elektromagnetik, daya tembus paling kuat dan daya ion paling lemah. Tidak bermuatan listrik sehingga tidak dibelokkan ke arah medan listrik. Sudah. Kemudian penemuan unsur radioaktif. Zat radioaktif pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Röntgen, ahli fisika dari Jerman pada tahun 1895, yaitu menemukan sinar X, pancaran radiasi yang mengakibatkan fluoresensi ketika arus elektron atau katode menumbuk suatu partikel tertentu. Kemudian, pada tahun 1896, Anthony Henry Becquerel, kimiawan dari Prancis, menemukan garam kalium urasil sulfat. Kemudian pada tahun 1898, suami istri Marie Curie dan Pierre Curie berhasil menemukan polonium dan radium. Kemudian pada tahun 1903, Ernest Rutherford, fisikawan dari Selandia Baru, menemukan sinar alfa, yaitu sinar yang bermuatan positif, dan sinar beta, yaitu sinar yang bermuatan negatif. Sementara itu, Paul Villard menemukan sinar gamma, yaitu sinar yang tidak bermuatan. Selanjutnya, berikut ini adalah karakteristik dari sinar radioaktif. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa sinar radioaktif dibagi menjadi 3 macam sinar dengan karakteristik yang berbeda. Dilihat dari segi sifat materialnya, kemudian simbol. Selanjutnya ada muatan listrik, masanya, sifat fluoresensi, kemudian daya ionisasi, daya tembusnya, pengaruh medan magnet, pengaruh pada plasma, dan terakhir adalah kecepatannya yang berbeda-beda. Kemudian ada struktur inti.
Eh, struktur inti menjelaskan tentang inti atom tersusun dari nukleon-nukleon, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron. Suatu inti atom yang ditandai dengan jumlah proton dan neutron tertentu disebut nuklida. Contoh 4He adalah nuklida dengan 2 proton dan 2 neutron. Kestabilan inti. Pada kestabilan inti, angka banding jumlah neutron terhadap protonnya N/P yang terkandung dalam inti. Inti yang stabil adalah inti dengan nomor atom sampai 20. Memiliki N/P sama dengan 1 atau N bagi P sama dengan 1. Kemudian pasangan elektron yang ditunjukkan oleh hukum genap ganjil. Kemudian energi pengikatan inti per nukleon. Kemudian ada transmutasi inti. Pada transmutasi inti, peristiwa peluruhan suatu isotop menjadi isotop lain. Ketika isotop tersebut ditembak dengan peluru atomik, maka akan menghasilkan rumus reaksi transmutasi inti, yaitu X ditambah A menjadi Y ditambah B, atau X dalam kurung A, B, tutup kurung Y. Nah, kemudian ada reaksi inti. Reaksi inti adalah reaksi yang terjadi jika suatu inti atom ditembak dengan partikel berenergi dengan menghasilkan inti baru disertai dengan pelepasan jumlah energi dari hasil penembakan yang terjadi. Kemudian penggolongan reaksi inti, yaitu ada 3. Reaksi penembakan, reaksi fisi, reaksi fusi. Reaksi fisi atau pembelahan, dan reaksi fusi atau penggabungan. Di sini saya akan menjelaskan reaksi fisi terlebih dahulu. Pada reaksi fisi, reaksi pembelahan inti menghasilkan neutron. Setiap reaksi pembelahan inti selalu dihasilkan energi sekitar 200 MeV. Kemudian, neutron yang dihasilkan dapat digunakan untuk menembakkan inti lain, sehingga terjadi pembelahan inti secara berantai. Kemudian, energi yang dihasilkan pada pembelahannya 235 gram urasil 235, ekuivalen dengan energi yang dihasilkan pada pembakaran 500 ton batu bara. Kemudian, pada reaksi fusi atau reaksi penggabungan, itu reaksi penggabungan 2 atau beberapa inti ringan menjadi satu inti yang lebih berat. Reaksi fusi menghasilkan energi yang sangat besar. Reaksi ini memiliki energi pengaktifan, terutama untuk mengatasi gaya tolak-menolak kedua inti akan bergabung. Reaksi hanya mungkin terjadi pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 100 juta derajat. Pada suhu tersebut, tidak terdapat atom, melainkan plasma inti dan elektron. Energi yang dihasilkan pada reaksi fusi sangat besar. Kemudian pada reaksi penembakan inti merupakan suatu proses di mana suatu nuklid diubah menjadi nuklida lain dengan menggunakan penembak sebuah partikel atau foton. Kemudian selanjutnya adalah hasil reaksi inti. Hasil reaksi inti dari radioaktif ini menghasilkan dua macam hasil. Yang pertama adalah energi nuklir dan yang kedua adalah deret ke radioaktifan. Untuk energi nuklir, energi yang dihasilkan dari proses pembelahan inti berantai, energi nuklir merupakan salah satu sumber energi yang berasal dari unsur-unsur berat sebagai bahan bakarnya. Bahan yang paling banyak digunakan adalah uranium. Untuk deret ke radioaktifan merupakan unsur-unsur hasil dari peluruhan suatu unsur radioaktif yang berakhir dengan terbentuknya
unsur yang stabil. Selain itu, peluruhan suatu nuklida radioaktif juga untuk membentuk isotop radioaktif lainnya. Kemudian 4 deret peluruhan radioaktif. Nah, yang pertama deret thorium. Deret thorium ini adalah unsur yang terbentuk pada peluruhan deret thorium memiliki nomor massa dengan kelipatan A A sama dengan 4N. Kemudian deret uranium, unsur yang terbentuk pada peluruhan deret uranium memiliki massa dengan kelipatan A sama dengan 4N ditambah 2. Kemudian deret aktinium. Pada unsur yang terbentuk pada peluruhan deret aktinium memiliki nomor massa dengan kelipatan A sama dengan 4N plus 3. Kemudian yang terakhir ada neptunium. Neptunium ini terbentuk pada peluruhan deret neptunium yang dengan memiliki nomor massa dengan kelipatan A sama dengan 4N ditambah 1. Peluruhan radioaktif. Laju peluruhannya atau keaktifan zat-zat radioaktif berbanding lurus dengan jumlah nuklida radioaktif. Secara sistematis dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan lambda dikali N. Kemudian ada waktu paruh. Waktu paruh ini merupakan keboleh jadian suatu nuklida untuk meluruh tidak tergantung pada lingkungan, seperti suhu, tekanan, keasaman, dan lainnya, tetapi bergantung pada jenis dan jumlah nuklida. Kecepatan peluruhan berbanding lurus dengan jumlah radionuklida yang dinyatakan dengan rumus minus D dikali N, dN per dt berbanding lurus dengan N, di mana N ini merupakan jumlah radionuklida dan T merupakan waktu. Kemudian kegunaan radioisotop sebagai sumber radiasi itu ada pada berbagai bidang. Pada bidang yang pertama ini adalah bidang kedokteran. Pada bidang kedokteran ini digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit atau kelainan yang ada pada tubuh. Kemudian pada bidang industri, pada bidang industri digunakan sebagai pengisi bahan-bahan pakaian sintesis sebagai pengendali produksi plat timah pada pembuatan kaleng. Itu contohnya. Kemudian pada bidang pertanian atau bidang hidrologi yaitu menentukan pada bidang pertanian hilang. Kemudian mungkin bisa saya lanjut pada bidang pertanian, yaitu penggunaannya pada mutasi gen dengan radiasi untuk pemuliaan tanaman. Kemudian pemberantasan hama dengan meradiasi serangga jantan hingga mandul. Kemudian produksi radioisotop dilakukan dalam reaktor nuklir dengan cara menembakkan neutron. Reaktor nuklir atau reaktor atom adalah pesawat untuk melakukan reaksi fisi berantai yang terkendali. Kemudian radioisotop sebagai perunut. Sebagai perunut, radioisotop ditambahkan ke dalam suatu sistem untuk mempelajari sistem itu, baik sistem fisika, kimia maupun sistem biologi. Oleh karena radioisotop mempunyai sifat kimia yang sama seperti isotop stabilnya, sehingga radioisotop dapat digunakan untuk menandai suatu senyawa
sehingga perpindahan perubahan senyawa itu dapat dipantau. Kemudian pada bidang kedokteran itu biasanya digunakan untuk mendeteksi suatu kelainan atau penyakit pada tubuh. Pada bidang industri biasanya digunakan sebagai pengisi bahan-bahan pakaian sintesis, sebagai pengendali produksi plat timah pada pembuatan kaleng. Kemudian pada bidang hidrologi yaitu menentukan kebocoran pipa air bawah tanah dan menentukan senyawa pencemaran di perairan. Kemudian di dalam bidang kimia, radioisotop biasanya digunakan untuk analisa penelusuran mekanisme reaksi kimia, seperti penentuan mekanisme reaksi esterifikasi, kemudian analisa pengenceran isotop. Analisa pengenceran isotop itu digunakan untuk menentukan kadar suatu zat larut dalam suatu larutan dengan menambahkan larutan yang mengandung zat radioaktif. Kemudian radioisotop dapat digunakan untuk pembuatan unsur-unsur baru atau transurans. Kemudian di dalam bidang biologi digunakan untuk menentukan kecepatan pembentukan senyawa pada proses fotosintesis, meneliti gerakan air di dalam batang tanaman, mengetahui ATP sebagai penyimpan energi dalam tubuh menggunakan radioisotop, mempelajari kesetimbangan dinamis, mempelajari reaksi pengesteran radioisotop sebagai radiasi. Kemudian pada bidang industri, untuk mempelajari pengaruh oli dan aditif pada mesin selama mesin bekerja, digunakan suatu isotop sebagai penunut. Dalam hal ini, piston, ring, dan komponen lain dari mesin ditandai dengan isotop radioaktif dari bahan yang sama. Pada bidang purbakala, radioisotop yang digunakan adalah C14. Penggunaan radioisotop untuk menentukan unsur berbagai jenis batuan dan fosil. Pada bidang peternakan, biasanya digunakan untuk mengaji efisiensi pemanfaatan pakan untuk meningkatkan produksi ternak, menguji pengaruh biologis dan kandungan nutrisi dari bahan pakan lokal yang tersedia. Kemudian 32P dan 35S, pengukuran jumlah dan laju sintesis protein di dalam usus besar hewan ternak, dan 14C dan 3H untuk pengukuran produksi serta mudah tidaknya proporsi asam lemak di dalam usus besar untuk menguap. Kemudian kegunaan lain dari radioisotop itu sendiri, radioisotop sebagai sumber radiasi yang menghasilkan radionuklida dapat memancarkan sinar radioaktif yang mampu mengubah atom-atom yang dilalui menjadi ion. Kemudian perubahan ini menimbulkan efek biologi yang mengubah proses metabolisme makhluk hidup yang menyebabkan hilangnya kemampuan belah diri pada sel. Dan ini menjadi salah satu dampak negatif dari radioisotop. Kemudian dampak negatif lainnya dari radioisotop yaitu yang pertama adalah radiasi zat radioaktif dapat memperpendek umur manusia. Yang kedua, radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan terjadinya pembelahan sel darah putih. Yang ketiga adalah radiasi zat radioaktif terhadap kelenjar-kelenjar kelamin dapat mengakibatkan kemandulan. Dan yang terakhir, radiasi zat radioaktif dapat mengakibatkan kerusakan sel somatis berbentuk lokal dengan tanda kerusakan kulit, kerusakan sel pembuluh darah, kerusakan sistem syaraf, ataupun kerontokan rambut.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata atau sikap yang salah dari kami, mohon maaf. Mohon maaf yang sebenar-benarnya. Saya akhiri. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya.